Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua, baik dalam kehadiran luring maupun daring. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang bersabar ya sampai di penghujung hari weekend ya, yang biasa puasa lagi ya lemes-lemesnya gitu. Tapi insya Allah kita akan maksimalkan ngabuburit kita dengan membaca dan juga menyimak daripada pembahasan buku. Buku kali ini yang kita bahas adalah Aims and Objectives in Education karya Prof. Nake Palatas. Ini merupakan artikel beliau, makalah beliau yang disampaikan di konferensi pendidikan Mekah internasional yang pertama ya, tahun 77 ya. Ya. Jadi perbahasa beliau Prof. Palatas ini sebelum akhirnya menyempurnakannya dalam konsep of education in Islam, beliau terlebih dahulu memulai dengan makalah ini terlebih dahulu. Sehingga beliau banyak, tulisan beliau itu banyak beririsan dengan karya-karya beliau yang lain seperti Islam Secularism, Concept of Education in Islam. Tapi insya Allah kita akan membahas makalah beliau ini, dan segala perbahasan yang ada mungkin akan banyak beririsan dengan pembacaan yang mungkin teman-teman sudah baca ya. Tapi kurang lebih kita akan mendengarkan, menyimak apa sebenarnya inti gagasan daripada pendidikan yang diangkat oleh Prof. Nake Palatas dan permasalahan apa saja sebenarnya yang berusaha di-frame dalam makalah ini. Itu saya persilakan kepada Akdan untuk mulai. Kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para mentor, Mas Pun, Mas Yogi, dan rekan-rekan yang hadir secara offline maupun online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa nawwirna min nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Teman-teman yang hadir secara offline maupun online, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir ya di tengah hujan. Izinkan saya pribadi untuk membacakan atau mengulas ya sedikit hasil pembacaan saya terkait artikel yang saya baca gitu ya. Sebelumnya sebetulnya PPT-nya nggak kayak gini ya di kelompok kita ya Mas Kun ya. Saya ubah karena memang mau tidak mau saya semacam ta'zim kepada universitas yang lebih dulu lebih dulu memperkenalkan saya terkait islamisasi ilmu ya. Ya karena islamisasi ilmu di sana ya menjadi core ya, jadi visi misi, jadi mau nggak mau senafas. Jadi apa pembahasannya dimanapun fakultasnya pasti ada islamisasi ilmu materi kuliahnya gitu. Saya kasih judul tujuan pendidikan dalam Islam, membaca preliminary talk on the nature of knowledge and the definition and aim of education ya. Ini judul artikelnya ya, artikel dalam buku ini. Jadi saya hanya membahas satu artikel ya, yang walaupun satu artikel ini menurut saya cukup padat ya, dan mengandung unsur-unsur penting ya, yang kemudian nanti akan dikembangkan oleh beliau di buku-bukunya yang lain. Tapi saya tidak akan melompat ke buku-buku yang lain, tapi hanya fokus pada apa yang diuraikan atau dijabarkannya di buku ini. Sekilas ini sebetulnya sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, tapi untuk merefresh kembali atau memurojaah kembali ya, bahwasanya artikel ini sebetulnya judulnya seperti yang yang ditampilkan. Penulisnya Prof. Palatas, cetakan pertamanya di tahun 1979 ya. Sekilas juga ini merupakan satu, kita sebut mungkin rekomendasi ya bagi para akademisi yang hadir ketika konferensi di Jeddah itu, semacam merumuskan pendidikan terkait tantangan ihwal dikotomi antara ilmu dengan agama dan semacamnya itu.
kemudian hadirlah beberapa atau terbentuklah beberapa komite, dan salah satunya itu Prof. Alatas, dan artikel yang terkumpul di sini juga tidak terlalu banyak, 8 artikel ya kalau di sini. Prof. Alatas menyumbang 2 tulisan, satunya terkait introduction itu sendiri, yang saya kira juga introduction-nya juga cukup padat ya, panjang. Kemudian artikel yang kedua ya chapter 1 ini yang akan saya bahas. Ditulis dengan bahasa Inggris dan jenisnya itu expository work, theoretical work, chapter 1 by Chef Alatas. Kurang lebih ini adalah struktur yang bisa saya gambarkan ya terkait apa yang ada di buku ini. Kurang lebih ada 5 ya, ada 5 dari introduction, the nature of the man, the nature of knowledge, kemudian definisi dan pendidikan Islam itu sendiri, kemudian tatanan Islamisasi atau tatanan sistem disiplin Islam ya, kemudian terakhir concluding remarks, semacam saran atau solusi yang beliau tawarkan terkait apa yang beliau jabarkan di awal. Ya. Terkait di introduction beliau menjelaskan seperti yang ada di slide ya, beliau menguraikan bagaimana tantangan pendidikan Barat yang syarat akan nilai itu yang tidak bebas nilai, kemudian menjadikan semacam metodologi Barat yang cukup problematis, dan hingga pada kesimpulan mereka mencari ilmu yang sebetulnya tidak pernah akan habis gitu ya. Dan di sini beliau sempat bilang juga apa yang mereka temukan tidak akan pernah memuaskan gitu ya. Jadi apa yang mereka cari tidak akan mereka temukan, apa yang mereka temukan tidak akan pernah mereka dipuaskan oleh ilmu yang mereka itu gitu ya, yang mereka cari. Kemudian dalam konsep konsep manusianya beliau mengulik ya, atau mengeksplor kata manusia dari asal kata maknanya ya insan. Beliau juga mengutip perkataan Ibnu Abbas yang kurang lebih sumyal insan insanan li'annahu ahida ilaihi fanasiya gitu ya. Jadi insan itu disebut insan karena dia lupa terhadap kontraknya terhadap Tuhan setelah dia berjanji. Kontrak apa? Kontrak di alam alastu tentang terkait kesaksiannya bahwasanya Allah itu sebagai Robnya dan seterusnya. Ini beliau jabarkan dalam The Nature of Man, dalam subbab ini. Terus selanjutnya The Nature of Knowledge, beliau juga menjelaskan bagaimana pembagian ilmu dalam Islam ya. Mungkin yang orang awam tahu itu fardu ain, fardu kifayah itu hanya dalam karena ibadah gitu. Ada sholat sunnah dan sholat wajib gitu ya. Tapi kalau beliau dalam konteks ini membagi fardu ain dan fardu kifayah dalam konteks keilmuan. Nah, selanjutnya beliau juga menguraikan bagaimana tujuan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam ya. Kemudian hingga pada kesimpulan sesungguhnya tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mencetak untuk menciptakan manusia yang baik, good man, bukan sekedar menjadi warga negara yang baik. Karena warga negara baik belum tentu menjadi manusia yang baik, kata Prof begitu di buku. Kemudian selanjutnya definisi dan tujuan pendidikan, beliau menjelaskan terkait ilmu pengetahuan dan keadilan, bagaimana keadilan itu sangat berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya wisdom ya, wisdom mah gitu. Terus kemudian selanjutnya beliau membahas tentang adab dalam konteks semantik ya, adab makdubah ya gitu, jamuan gitu ya. Beliau menguraikan bahwasanya sebetulnya adab itu semacam kayak jamuan, di mana jamuan tuan rumah itu akan bergantung pada siapa ya tamunya gitu. Semakin tinggi tamunya, semakin jamuannya enak gitu. Artinya adab itu adalah proses pengenalan untuk mengetahui sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya Islamic System of Order and Discipline. Mohon maaf ini kayaknya belum diganti saya. Di sini juga beliau menjelaskan terkait dengan Universitas Islam ya, deskripsi Universitas Islam bagaimana seharusnya itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua di sini itu seharusnya
universitas barat yang sekarang modern ya, bagaimana yang terjadi sekarang sistemnya seperti apa, tapi tidak secara mendetail ya beliau menjelaskan, tapi intinya itu adalah apa yang barat telah lakukan sekarang ini dalam konteks universitas telah keluar dari jalurnya gitu ya, sudah keluar dari jalurnya. Terus selanjutnya di akhir beliau menjabarkan menyebutkan 7 konsep kunci itu. Selanjutnya Islamisasi dan tahapannya. Ini tentu karena artikelnya tidak sepanjang buku-buku beliau yang lain, jadi hanya sekilas saja gitu ya. Mungkin nanti yang saya paparkan apa yang saya baca saja gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang punya bacaan lain, boleh saja gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan fokuskan pembacaan saya itu pada 2 ya. Yang pertama, apa definisi definisi dan tujuan pendidikan menurut Prof. Al-Atas. Yang kedua, bagaimana konsep universitas yang ditawarkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas ya, untuk menjawab tantangan ilmuwan modern. Problemnya yang beliau sampaikan ya, sekali lagi mungkin ini jadi bahan murojaah ya. Teman-teman saya kira sudah membahasnya secara jauh di Prolegomena atau di Islam and Secularism ya, dan artikel-artikel yang lain gitu ya. Nampaknya ini merupakan artikel yang sangat sederhana dengan artian gampang dicerna gitu ya dibanding yang lain gitu ya. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya apa yang Muslim hadapi sekarang itu ya, tantangannya itu bukan sekedar tantangan eksternal. Eksternal ini adalah tantangan yang datang dari luar, itu dalam bentuk, ini mungkin konteks keilmuan, mungkin dalam bentuk ekonomi, budaya, politik dan sebagainya. Kata Prof itu memang betul menjadi suatu tantangan bagi umat Islam, tapi hanya partly true atau sebagian aja benar ya, belum menyentuh pada akarnya gitu ya. Kata Prof apa sebetulnya yang paling yang fundamental ya adalah problem internal gitu ya. Apa itu confusion of knowledge atau loss of adab ya. Beliau menjelaskan di sini, I venture to maintain that the greatest challenge that is ila akhirih. Nah, itu ada ila akhirih adalah intinya itu adalah problem ilmu ya. Nah, pasti akan bertanya-tanya nih, kenapa ilmu menjadi problem ya, menjadi problematis ya. Bukannya ilmu itu sama aja gitu ya, tidak ada nilainya dan semacamnya. Menurut Prof. Atas tidak ya, karena kalau misalkan ilmu itu sama saja, kenapa misalkan di Islam itu keluar ilmu hadis, ilmu fikih dan semacamnya itu, kenapa di Barat nggak ada gitu ya? Nah, kenapa di Barat itu keluar ilmu ekonomi, politik dan sebagainya? Kenapa di Islam tidak ada gitu ya? Artinya semacam ada nilai yang memang tidak saling ketemu di situ ya. Akhirnya setiap peradaban melahirkan ilmunya sendiri. Nah, loss of adab kata Prof. Atas seperti yang ditampilkan adalah loss of discipline ya. Singkatnya adalah kehilangan disiplin, discipline of body, mind, and soul ila akhirih. Nah, itu adalah intinya hilangnya adab itu adalah hilangnya pengakuan kita terhadap hierarki-hierarki yang ada. Hierarki apa sih? Hierarki terkait ilmu pengetahuan atau hierarki misalkan ada akademisi dan sebagainya, ulama itu kalau misalkan orang yang loss of adab itu menyamaratakan semuanya ya. Jadi perlakuan emosional atau perlakuan secara personal itu tidak ada bedanya gitu ya. Kalau misalkan dalam Islam mungkin di pesantren gitu ya, takzim kepada guru itu nomor wahid gitu ya. Jadi nomor 1 adab qoblal qaul wal amal gitu ya. Jadi adab dulu sebelum al ilmu qoblal qaul wal amal gitu ya. Jadi ilmu dulu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, sebelum ilmu itu ada lagi adab. Nah, itulah yang sebetulnya hilang dari peradaban barat ya.
Loss of adab itu ya menganggap semuanya itu adalah satu kesatuan yang sama rata dan tidak ada pembanding antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ketika hal ini terjadi, setidaknya kata Prof ada 3 hal yang muncul gitu ya. Yang pertama, kebingungan ilmu. Nah, itu sudah pasti. Nah, yang kedua, loss of adab dalam bentuk yang lebih besar gitu ya, dalam bentuk komunitas, masyarakat mungkin ya. Nah, ketika 2 ini sudah terlaksana atau sudah terjadi, maka konsekuensi logisnya adalah hal yang ketiga gitu ya. Hal yang ketiga adalah munculnya pemimpin palsu gitu. Pemimpin palsu ini tentu akan sangat berbahaya karena apa kebijakan dan semacamnya itu akan berimplikasi kepada tatanan masyarakat yang lebih luas gitu ya. Pemimpin ini mungkin bukan hanya presiden sebagai kepala negara, mungkin bisa juga kita tarik pemimpin universitas, pemimpin daerah-daerah dan semacamnya, kita bisa artikan semacam itu mungkin ya. Nah, kalau misalkan ini sudah terjadi dan terkumpul menjadi sesuatu yang dalam profil ini kalau nggak salah lingkaran setan ya, lingkaran setan ini sudah terjadi, maka memutus semacam putus satu itu kayaknya akan balik lagi gitu ya. Bocor. Situasi ini akan selalu balik ya, setelah ketiga itu terjadi, balik lagi yang pertama ya. Jadi kebingungan ilmu dan seterusnya terus muter di sini ya. Nah, maka Prof. Alatas itu menyebut bahwa bagaimana caranya adalah dengan cara menghadirkan adab itu ya. Adab itu berarti kondisi di mana seseorang itu mengetahui hierarki tersebut dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Proper place ya bahasa beliau itu. Nah, selanjutnya kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Setidaknya kita bisa melihat unsur peradaban Barat yang rasanya mungkin tidak dalam satu unsur ya. Yang pertama itu beliau misalkan mereka itu mengambil filosofi dan epistemologi itu dari Yunani, kemudian masalah fondasi pendidikan, masalah etika dan estetika juga dari Yunani, kemudian dari Romawi kuno mereka ngambil hukum dan kenegaraan dan sistem pemerintahan. Ke kalah sama sini ya. Suara kegedein aja. Enggak, bukan ini ya. Suara Akdan aja. Oh iya. Pemerintahan, kemudian dari Yahudi dan Kristen mereka mengambil sistem kepercayaan dan keagamaan. Selanjutnya dari masyarakat Latin, Jermanik dan seterusnya itu mereka mengambil semangat kebangsaan, ilmu alam dan teknologi ya. Nah, konsekuensinya karena memang unsur peradabannya yang macam-macam ini, akhirnya timbul juga karakter mereka yang juga tidak cuma satu karakternya gitu ya, nggak bersifat tauhid gitu ya. Nah, kurang lebih ini ya, misalkan mereka mau nggak mau terjebak pada rasionalisme gitu ya, menjadikan akal itu sebagai satu-satunya untuk mencapai kebenaran. Kemudian selanjutnya dualisme, mereka juga melihat satu hal dalam 2 perspektif yang bersamaan. Selanjutnya sekularisme, mau nggak mau mereka juga sempat ada ketegangan dengan agama ya, para saintis di dulu. Selanjutnya jatuh pada humanisme ya, di mana manusia itu menjadi pusat tolak ukur segala sesuatu ya, kebenaran baik buruk, kemudian etika dan estetika itu tolak ukurnya adalah manusia, yang mau nggak mau kalau misalkan manusianya menjadi titik pusatnya ya relatif akhirnya. Mungkin sekarang bisa dibilang benar, tahun depan boleh jadi salah gitu ya, dan seterusnya. Seperti ini yang konsekuensinya ya. Terus selanjutnya ya tragedi, ya mau nggak mau mereka juga terjebak dalam tragedi ini. Implikasinya atas 5 karakter ini ya tentu akan mempengaruhi bagaimana konsep keilmuan mereka ya. Terus arah tujuan belajar mereka, terus perumusan konten-konten ilmu, terus sistemasi penyebarannya gitu ya. Tentu akan
karena di awalnya sudah problem, sampai sistem penyebarannya pun juga akan problem gitu ya. Hingga akhirnya menyebabkan confusion of knowledge, kebingungan ilmu. Ya, jadi samar ya antara al-haq wal batil ini kayaknya tidak bisa mengidentifikasi dengan baik ya bagi orang yang tidak belajar secara baik bagaimana Islamic worldview itu gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum jauh kepada menjawab pertanyaan 2 tadi, sebetulnya Islam itu memiliki peran yang sangat signifikan ya. Prof. Atas bilang di sini bahwasanya spirit keilmuan Barat itu sebetulnya diwariskan atau dipengaruhi oleh Islam ya. Nah, tapi Prof. Atas juga menulis di sini bagaimana ketika itu ya, di sini bagaimana beliau sangat tidak mempunyai informasi yang cukup lah ya untuk bagaimana menguraikan sejauh mana Universitas Islam itu berpengaruh kepada Barat ya. Prof. Atas mengakui itu di sini. Nah, selanjutnya karena ilmu yang disebarkan itu cukup problematis, tentu bandingannya mafhumul mukhalafahnya mungkin ya. Ada ilmu yang benar gitu ya, ilmu yang baik gitu ya. Nah, kata Prof. Atas, bagaimana cara mengecek itu ilmu baik atau buruk itu adalah pada manusianya gitu ya. Ngetesnya itu pada manusianya. Kalau manusianya itu dengan ilmunya mencapai keadilan atau berbuat tingkah laku yang baik, maka dipastikan ilmu yang diserapnya itu ilmu yang benar gitu ya. Sebaliknya kalau misalkan ilmu yang diserap adalah ilmu yang salah, setinggi apapun gelarnya pasti akan berdampak buruk gitu ya. Kita mungkin sudah menjadi rahasia umum ya. Orang yang profesor dalam bidang keislaman bisa saja bilang LGBT itu tidak masalah gitu ya. Profesor dalam bidang lingkungan mungkin saja bisa membuat undang-undang yang bukannya malah melindungi alam, malah merusak alam, itu bisa saja karena apa yang ada pada dirinya itu ilmu yang salah gitu ya. Nah, ilmu yang dihasilkan peradaban Barat kurang lebih adalah ini ya. Yang pertama, mereka membawa ilmu yang problematis gitu ya, dan jauh dari kata adil dan beradab gitu ya. Yang kedua, ilmu yang mereka bawa itu seakan-akan memang ilmu yang benar gitu ya, pretends to be real gitu. Tapi pada nyatanya mereka menjadikan atau membawa keraguan sebagai tingkat yang tertinggi dalam menuntut ilmu ya. Akhirnya mereka tidak akan pernah terpuaskan gitu ya. Mungkin kita pernah dengar gitu. Barat itu berangkat menuntut ilmu itu berangkat dari keraguan dan berakhir pada keraguan pula. Gitu. Akhirnya mau nggak mau mereka mendahulukan ilmu-ilmu yang sebetulnya apa yang disebut Prof. Atas itu ilmu fardhu kifayah gitu ya. Nanti akan ditampilkan selanjutnya. Nah, yang ketiga itu yang telah saya sebutkan tadi ya, ilmu yang membawa dampak buruk terhadap 3 kerajaan alam ya. 3 kerajaan alam itu semacam animal, terus kemudian tumbuhan dan mineral gitu. Nah, yang keempat itu konsekuensinya hasilnya adalah karena humanis tadi jatuh pada humanisme, akhirnya manusia didewakan dan dewa dijadiin manusia gitu. Akhirnya manusia itu menjadi tolak ukur yang final gitu. Nah, kata Prof untuk menanggulangi problem-problem yang tadi itu setidaknya hal yang perlu dilakukan adalah islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer ya. Kontemporer ya, paling tidak caranya itu yang beliau tuliskan di sini. Nah, itu adalah dengan cara apa yang ada di ilmu Barat itu ya, kita tidak bisa menafikan ya kalau ilmu yang datang dari Barat juga sebagiannya tidak menyalahi prinsip Islam dan bisa kita manfaatkan secara baik gitu ya. Nah,
paling tidak ilmu yang itu yang datang dari barat itu kita semacam isolasi, kita identifikasi dulu ya, identifikasi secara baik ya. Identifikasi ini menyaratkan bahwasanya orang yang mengidentifikasi ini punya ilmu yang mumpuni gitu ya. Jadi dia paham Islam secara baik, paham barat juga secara baik. Nah, ini yang tugas mengidentifikasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah semacam dikurung, kemudian nanti pada akhirnya dimasukkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip Islam yang tidak menyalahi ya, atau yang cocok dengan ilmu yang dimaksud gitu ya. Nah, selanjutnya, nah tujuan pendidikan menurut Prof. Alatas ya, kalau misalkan tadi ilmu yang diterima itu oleh kita ya, itu bisa ilmu yang baik, maka kita akan bisa mencetak atau menjalankan program ini ya, program tujuan pendidikan Islam itu, yaitu menjadikan manusia yang baik ya. Manusia yang baik tidak sekedar masyarakat warga negara yang baik. Ini bisa direalisasikan kalau misalkan ilmu yang kita terima itu ilmu yang benar. Nah, kurang lebih Prof. Alatas menggambarkan ini ya, semacam skema ya, skema universitas bagaimana seharusnya universitas itu dijalankan ya. Sebetulnya universitas itu kan meniru manusia ya. Ya, insan kamil itu sebetulnya ada di Islam, yaitu Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad. Nah, universitasnya itu meniru manusia gitu. Nah, apa yang terjadi di barat itu adalah fakultas-fakultas yang layaknya badannya manusia itu berjalan sendiri-sendiri gitu ya, tidak ikut dengan core-nya, dengan kepalanya. Nah, misalkan di sini ya, ini ilmu yang dijelaskan ini ada ilmu yang sifatnya ini ya, ilmu yang bisa kita pelajari ya, bukan ilmu Allah gitu ya. Nah, di sini terbagi dua ya, misalkan di sini di lingkaran ini lambang semacam universitas ya. Nah, kalau sebelumnya itu di gambar sebelahnya itu ada semacam di tengahnya ini adalah ruh, nafas, adab ya. Artinya hal-hal yang sifatnya batin. Ya, di luar itu adalah hal-hal yang sifatnya fisik. Untuk yang harus kita lakukan sebetulnya adalah mengutamakan yang unsur-unsur yang ada di tengah dulu gitu ya. Kayak semacam ilmu-ilmu fardu ain itu sebetulnya ada di tengah gitu. Nah, nanti ada ilmu fardu kifayah yang sebetulnya dia menjadi fardu ain bagi seseorang, menjadi fardu kifayah untuk sebagian yang lain gitu ya. Jadi boleh jadi fardu ainnya Ahdan di sini adalah membaca buku Prof. Alatas. Fardu kifayahnya teman-teman sekalian untuk mengambil faidah dari buku ini gitu ya. Nah, semacam itu yang Prof. Alatas gambarkan ya. Namun dalam prakteknya kita tidak bisa mungkiri juga bahwa cukup sulit ya untuk mengimplementasikan apa yang beliau canangkan ini dalam sebuah kurikulum ya. Kurang lebih seperti ini. Sudah waktunya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada atas laporannya. Baik, pertanyaan berapa? Ya, jadi bahasannya cukup sebenarnya panjang ya, tapi ini berusaha untuk diringkaskan ya rupa ya. Oke, jadi emang agak sedikit overtime ya. Jadi recapnya adalah bahwa permasalahan
kekacauan ilmu itu bisa diselesaikan dengan pembentukan daripada Universitas Islam itu sendiri, dan skemanya itu mengikuti yang Prof atas singgung tadi ya di figuratif tadi itu, bahwa pembahasannya utamanya ada di fardu ainnya dan juga fardu kifayahnya. Penetapan atas letak tiap ilmu itulah itu menjadi bentuk keadilan, dan itu ada terhadap ilmu itu sendiri. Kayak gitu. Ya, dari saya, dari kami berdua, mungkin bagi kawan-kawan baik yang hadir luring maupun secara hadir daring bisa berikan komentar atau mungkin bertanya terkait paparan barusan, bisa silakan. Oh, itu enggak. Oke nanya. Bismillah. Belum. Saya dua pertanyaan ya. Belum. Yang pertama, boleh disarikan lagi ya, dari apa, dua pertanyaan rumusan awal yang tadi dipaparkan, saya masih belum nangkep apa jawaban dari rumusan permasalahan itu. Kemudian yang kedua, dari pembacaan saya di Josmark DC itu bahwasannya universitas itu as a new product gitu. Tapi dia separate from the Greek, from the West, Christian West, tapi juga asing dari peradaban Islam gitu. Jadi benar-benar produk baru gitu. Jadi yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah konsep universitas yang dibawakan oleh Prof. Alas ini merupakan bentuk dari Islamisasi itu sendiri ataukah bagaimana gitu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Kolbi. Pertanyaan yang pertama kan terkait poin pertama ya, tujuan pendidikan menurut Bapak atas itu sebetulnya adalah untuk menciptakan atau memproduksi manusia yang baik gitu ya. Nah, proses-prosesnya itu adalah melalui ta'dib, apa yang disebut beliau sebagai ta'dib gitu ya. Ta'dib itu proses penanaman adab ya, inculcation of adab gitu ya, penanaman adab. Adab itu tidak sekedar tarbiyah gitu ya. Tarbiyah itu selalu identik dengan sik ya, tarbiyah. Nah, lebih dari itu, ta'dib itu mengandung sisi-sisi yang sebetulnya tidak dapat dilihat, semacam akhlak dan semacamnya itu ya, penanaman-penanaman itu. Nah, yang Prof. Alatas tuju adalah bagaimana menciptakan manusia itu dengan baik, karena ketika manusianya itu yang baik, nanti kita berbicara tentang ekonomi, kita bicara tentang bicara politik, nah lagi-lagi bergantung pada siapa yang menjalankan kan gitu ya. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, untuk yang soal kedua konsep universitas Islam gitu ya. Nah, dalam pembacaan saya semoga tidak hilaf itu sebetulnya Barat itu terinspirasi ya dalam bidang semangatan belajar ya, saya itu dalam buku ini Barat itu terinspirasi dari Islam. Namun pada perkembangannya itu mereka semacam membuat adonannya sendiri gitu, kayak kurikulum sendiri dan semacam. Akhirnya apa-apa yang diserap oleh Islam itu nampaknya tidak berkala di Barat itu. Ya, pada intinya kata Prof sebenarnya mereka berhasil memiliki Islam. Gitu ya. Nah, universitas modern sekuler itu akhirnya tidak bisa semacam identifikasi sejauh mana Islam itu mempengaruhi Barat dalam konteks universitas ya. Dan Prof sendiri di sini dan juga kalau nggak salah saya very little information gitu ya. Jadi sangat sedikit informasi dari saya itu suara jauh sejauh mana pengaruh Islam itu terhadap universitas yang Barat. Kurang lebih seperti itu.
Aduh, Ruby mau komentar. Jadi yang pertanyaan kedua, apakah aktivitas dari perusahaan ini akan mengimplementasi atau tidak ya? Tidak. Taruh, buat kalau ada yang nanya. Oke, makasih. Tobi ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada mungkin dari yang daring? Mau berkomentar, tanya. Itu ada chat buat. Ada yang chat? Oh, boleh. Ini sekali. AC-nya nih. Oh, bukan. Oke, lanjut. Mungkin yang kawan-kawan ada yang mau tanya? Boleh. Mutakin. Ya, kalau rangkaian apa ya? Skopnya itu pada pendidikan tinggi gitu, pendidikan tinggi ini Rise of College itu sejarah perguruan tinggi gitu. Nah, Anda itu sebenarnya compulsory ya, sebenarnya itu pendidikan dasar gitu lah, SD, SMP, SMA gitu. Nah, sebenarnya kalau dari guru saya ada, tapi di buku itu tuh udah mulai dijelasin gak sih kenapa harus dari universitas dulu gitu. Kenapa nggak yang dia sarankan tuh pendidikan kutap dulu misalnya, kalau di kontekstualisasi sekarang. Misalnya dari TK dulu sampai SD, SMP, kenapa yang ditawarkan gitu. Yang orang tadi bilang harus punya apa materi yang sumber daya manusia yang baik gitu. Kira-kira di situ ada nggak sih dijelasin tentang kenapa universitas dulu deh gitu, dari sekian jenjang nih kenapa dipilih universitas dulu yang paling atas gitu, kira-kira ada nggak? Terima kasih. Kalau secara Tekstual ya, kenapa dilaksanakan di tahap universitas dulu gitu ya, secara tekstual tidak ada. Cuman saya pikir juga kenapa gitu ya, dan hal-hal yang sebetulnya bisa ditempuh ya, paling tidak kalau misalkan sebelum menuju Islamisasi itu ya, paling tidak saya bisa menjawab gini, kenapa? Karena di tingkat universitas, karena memang diskursus ini cukup berat gitu ya, cukup berat, dan proses Islamisasi ilmu pengetahuan yang saya tahu gitu ya, itu tidak semudah yang kita ucapkan gitu ya, tidak semudah yang kita ucapkan. Misalkan meskipun visi misi kampus saya dulu ya, Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, itu strata 1 tidak begitu intensif ya membicarakan Islamisasi ilmu, tahapannya seperti kayak gimana, dan memindahkannya Islamisasi ilmunya Prof. Atas dengan Al-Faruqi dan seterusnya, itu nyatanya belum sejauh itu gitu ya. Palingan ya Islamisasi yang ada itu menjadi sebuah program kayak mata kuliah gitu, mata kuliah, dan setiap hari setiap hari Selasa siang atau Rabu siang itu kita semua mahasiswa itu dikumpulkan dalam satu tempat untuk mendiskusikan materi workview gitu ya. Tapi itu dalam jenjang per fakultas gitu, misalkan fakultas humaniora sendiri, fakultas usuluddin sendiri, syariah sendiri. Nah, itu nanti mereka dimentori oleh kakak-kakak kelasnya gitu ya. Kakak-kakak kelasnya semester 7, semester 8 ya. Yang sebelum itu mereka dimentori oleh markas Islamisasi gitu ya. Karena kita dulu di kampus itu punya markas Islamisasi, terus ada CIOS juga. CIOS itu Central for Islamic and Occidental Studies. Terus kasih role juga. Nah, markas yang menaungi Islamisasi itu ada markas Islamisasi ilmu pengetahuan dan markas Quran gitu ya. Itu strata 1 aja masih belum secara intensif banget gitu ya. Nah, baru ketika postgraduate ya, mungkin S2, S3, diskursusnya lebih tajam lagi gitu ya. Misalkan tentang Islamisasi bagaimana dijalankan. Tapi saya pernah berpikir, kalau misalkan Islamisasi ilmu itu bisa dilaksanakan di tingkat yang paling tinggi, paling tidak apa yang bisa kita siapkan untuk menuju ke sana gitu. Paling tidak misalkan seorang guru ya, atau seorang pendidik itu
paling tidak adalah mendidik ilmu-ilmu yang fardu kifayah, fardu ainnya itu secara baik dulu gitu ya. Secara baik dulu, kemudian ilmu-ilmu yang beliau klasifikasikan sebagai ilmu fardu ain itu harus sudah terpenuhi di awal, sehingga ntar ketika universitas itu tinggal mengimplementasikan gitu ya. Tapi kalau misalkan secara tekstual, kenapa itu saya kira menurut hemat pembacaan saya ya, kalau tidak keliru tidak ada, belum ada. Bro, boleh lagi. Guys, masih bisa nanya lagi dengan satu pertanyaan juga. Dengan satu conclusion juga. 3 menit lagi soalnya. Oke, Kang Wan, silakan. Online aja. Online. Anissa Sabrina, ada sharing maksudnya. Ada Mariam, ada Maida, kita, udah teman-teman, tanya. Banyak yang Justru yang takut itu saya. Justru yang takut itu sebetulnya saya gitu, takut tidak menempatkan karya Prof. Alatas sebagai mestinya. Mas Reza. Ini dari saya ya. Ya, oke. Tadi Pak Akhdan menyampaikan kalau ada informasi yang tidak memadai dari Prof. Alatas tentang pengambilan keilmuan dari Islam ke Barat. Nah, ini pertanyaan saya, apakah memang informasi Prof. Alatas tidak memiliki informasi yang memadai tentang hal tersebut, atau memang Prof. Alatas tidak memaparkan secara detail tentang hal tersebut dalam karya-karyanya? Karena bisa jadi kalau kalau kita lihat beberapa karya Prof. Alatas itu banyak argumen-argumen yang bagi kita berat, tapi tidak disertai dengan footnote. Karena diasumsikan lawan bicara beliau adalah scholar-scholar tingkat tinggi yang sudah memiliki common knowledge tentang hal itu, sehingga ya buat apa dikasih footnote gitu. Kemudian yang kedua tadi tentang kebudayaan kebudayaan tertentu dan ilmu yang lahir dari kebudayaan tersebut. Tadi dicontohkan di Islam karena karena landasan kebudayaan yang berbeda, di Islam hadir ilmu fikih, sedangkan di Barat tidak. Kemudian di Barat ada ilmu ekonomi, sedangkan di tidak. Nah, pertanyaannya, apakah keilmuan yang tidak terdapat dari kebudayaan tersebut atau tidak terdapat sebatas perbedaan nama saja, atau kedua memang secara konseptual memang tidak terdapat ilmu tersebut, atau pilihan ketiga, ada ilmu yang mempunyai irisan, misalkan di Barat mempunyai nama A, sedangkan di Islam ilmunya itu memiliki nama yang berbeda, tapi dan secara konseptual memang tidak persis sama, tapi ada irisan yang bisa bisa saling dipertukarkan, irisan di mana kedua ilmu tersebut saling dipertukarkan. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Jawaban. Ya, makasih Ustadz Reza. Ya. Seperti yang ditulis di sini ya, Ustadz Reza, bahwasanya Prof. Alatas itu ya ketika menerbitkan buku ini ya, maksudnya artikel ini ya ada kata-kata memang seperti itu ya. Very little information is available to me, however concerning the original. Nah, itu memang ditulis secara teks ya, dengan artian atau dengan maksud bukan kita semacam merendahkan beliau tidak punya informasi dengan konteks itu ya, bukan seperti itu, tapi memang beliau menulis semacam itu bahwasanya memang ini ya,
Very little information is available to me, however, concerning the original concept of the university within the Islamic system of education. Ini yang transkrip saya. Oh, itu transkrip. Ya, itu ada memang apa namanya sejauh mana apa namanya Islam mempengaruhi konsep itu di buku ini ya. Mungkin nanti setelahnya atau di buku lain ada mungkin boleh jadi itu sebagai apa namanya penambahan informasi. Tapi kalau misalkan di buku ini beliau menulis seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ini ya apa namanya irisan-irisan yang ada apa namanya ilmu pengetahuan di Barat dan Islam itu karena Islam melahirkan ilmu seperti ilmu hadis, usul fiqh dan sebagainya gitu ya, Teresa. Nah, mungkin di beberapa ini ya saya juga kurang apa namanya kurang mendalami ya, takut saya khilaf gitu ya, takut saya misinformasi gitu ya. Tapi yang pasti apa yang diterima oleh Islam adalah hal-hal yang sebetulnya harusnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam gitu ya. Kalaupun misalkan memang ekonomi lahir dari Barat, nah paling tidak apa namanya hal-hal yang sebetulnya bisa atau sesuai dengan prinsip Islam itu bisa diterapkan gitu ya. Atau sebagai counternya adalah mungkin ya kalau tidak salah ya ada ekonomi Islam gitu ya. Sebagai apa namanya usaha ya, semacam usaha bagaimana Islam ini mandiri secara ekonomi gitu ya dan seterusnya. Mungkin kalau misalkan terkait irisan itu setahu saya atau sependek pengetahuan saya gitu ya mungkin ada gitu ya, mungkin ada, dan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam boleh saja dipakai dan apa yang apa namanya bertentangan tidak bisa dipakai. Nah, makanya itu proses yang untuk pemurnian itu adalah proses islamisasi ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ustaz Reza. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya dan semoga pembahasan ini tidak berhenti sampai di level klub ya. Tidak lahir dari diskurs. Hanya kita positif berada dan kembali berbicara. Karena keterbatasan waktu, saya atau undur diri dulu dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan penyampaian. Karena Islam dilanjutkan di keduanya yaitu pedagogy of the oppressed. Itu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.